Halo, bisa bicara dengan Frankie. Nggak ada yang namanya Frankie di sini. Kalau yang namanya Frankie ada nggak? Nggak ada juga yang namanya Frankie di sini. Kalau namanya Pepeng ada nggak? Nggak ada juga namanya Pepeng di sini. Maaf ya, dengan siapa ini saya bicara? Dengan Soraya. Soraya siapa ya? Rayakan tahun baru bersama keluarga. Yeay! Anda masuk acara prank krontang kronteng. Apaan sih? Gak jelas. Hello, thanks Parental Podcast Irake di sini Irakania. Datang lagi di hari ke-16 dari 30 hari bersuara bareng The Podcaster Indonesia. Wow. Dan hari ini topiknya adalah prank. Aduh, tahu nggak sih? Saya mau cerita ya soal prank-prankan ini. Jadi dahulu kala di masa remaja, remaja dewasa deh, udah. Jadi saya punya adik saya waktu itu masih kuliah, terus saya baru mulai kerja gitu ya. Nah terus ceritanya kan pada saat itu radio anak muda mangkal ada tuh yang namanya prank-prankan gitu. Jadi kita bisa ngirimin data-data orang yang mau kita prank, terus nanti di pranknya pas hari ulang tahun gitu ya. Nah terus saya kirimin data-data adik saya, terus ya udah di pas hari hanya itu pokoknya udah dibikin skenario gini nanti akan dibilang gitu ya udah deh pokoknya rembukan sama orang radionya. Terus nggak taunya pas hari hanya itu dengan ngeselinnya itu adik saya ada aktivitas, dia harus pergilah pokoknya keluar rumah gitu. Sementara kan pada saat dulu kan nggak semua orang megang HP ya, jadi kebetulan adik saya masih kuliah, dia belum bawa handphone, jadi ya teleponnya pasti ke rumah kan, telepon rumah gitu. Terus ya udah pas dia mau pergi gitu, saya sebel dong, gimana sih ini kan kayak janjian sama radio mau nelfon ke rumah gitu kan. Terus dianya juga kayak rese gitu, saya mau pergi, "Kamu mau mana sih? Gak usah pergi dong, di rumah aja kan ulang tahun," gitu. Pokoknya udah dicoba berbagai alasan ya tetap aja dia mau pergi gitu kan. Terus akhirnya ya udahlah, gimana caranya dong supaya dia nggak pergi. Ya udah akhirnya terpaksalah dikasih tahu lah gitu, jangan pergi dong. Akhirnya ceritain nih, gue nih mau ada telepon nih dari radio gini. Terpaksa deh gue ceritain ya. Terus akhirnya ya gitu deh, pranknya gagal total karena jadinya adik gue udah tahu pranknya, dan dia dapat telepon dari radio, dia udah tahu. Terus juga ya dia acting aja gitu, kayak pura-pura nggak tahu pas penyiarnya pas penyiarnya ngeprank dia pura-pura nggak tahu aja gitu. Cuman kan jadinya garing banget. Gagal total saudara-saudara. Terus sebenarnya kalau soal prank-prankan ini ya, akhir-akhir ini banyak sekali ya prank-prank di sosial media ya. Kalau zaman dulu sih kita ngeprank masih lewat telepon aja ya gitu, karena kan ya paling sering sih emang enak kerjaan orang di telepon. Saya juga waktu masa remaja dulu ya sering banget nelfon gebetan atau nelfon siapa deh temen, terus pura-pura jadi siapa gitu, ngeledek-ledekin doang. Kalau sekarang ngepranknya tuh kadang-kadang demi konten gitu. Terus akhirnya pranknya tuh jadi kayak terlalu gitu ya, kayaknya keterlaluan gitu ngepranknya, nggak seru lagi dan nggak lucu lagi gitu. Kayaknya demi konten, terus orang bisa berbuat seenak-enak udel aja dengan alasan channel gue gitu kan, terus sosmed gue kenapa harus gue pikirin gitu. Tapi yang harus dipikirin itu kan sebenarnya orang yang di pranknya gitu, kira-kira efeknya ke dia gimana gitu kan. Kayak
Kalau kamu ngeprank orang-orang yang memang misalnya orang nggak punya, terus dikerjain, terus dikasih duit terus nggak jadi, yang kayak gitu kan, it's not funny man gitu. Coba kalau kalian ada di posisi mereka gitu kan, gimana rasanya gitu loh, sedih banget kan gitu. Nah jadi ya, wahai anak muda zaman now, zaman sekarang, masa kini, Gen Z, kalau saya Gen X. Kalau anak muda zaman sekarang milenial dan Gen Z yang sekarang sedang memasuki masa-masa produktif ya, pesan dari tante tante Sun Careless, pesan dari saya itu ya, kalau bikin konten yang ada prank-pranknya tuh yang inilah gitu, yang apa ya, kalau ada hubungannya sama orang lain tetap memanusiakan manusia gitu ya, terus tetap jangan seenak-enak udah, terus ya kontennya yang sopan deh, nggak sara gitu ya, pokoknya mah gitulah pesan dari saya sebagai tante-tante yang sudah menjelang 50 tahun ya. Jadi gitu deh. Anyway, ngomongin soal prank juga ya, ada cerita lucu gak sih soal prank-prank ini? Oh ya, saya sih dulu paling seneng ya, dulu di TV tuh ada MTV. Dulu di MTV ada satu acara prank-prankan gitu, yang hostnya itu Ashton Kutcher. Apa sih namanya acaranya ya? Apa ya, lupa deh saya sampai tuh kan, sorry ya nggak sempet nyari datanya, cari aja di internet, ada acaranya Ashton Kutcher ya. Pokoknya itu acaranya seru, dan kalau ngerjain orangnya tuh yang benar-benar gila-gilaan banget sampai kayak kejadian beneran gitu loh. Terus yang lucu sih saya inget ada satu Ashton Kutcher ngerjain istrinya sekarang, si Mila Kunis ya. Jadi mereka dulu belum jadian gitu ya, Ashton Kutchernya masih jadian sama Demi Moore deh. Terus Ashton Kutchernya ngerjain si Mila Kunis, kan Mila Kunis ini bisa bahasa Rusia ya, jadi ceritanya ada turis atau orang Rusia yang pura-puranya anjingnya tuh masuk ke dalam got gitu, terus nggak bisa diambil gitu. Nah terus dia nggak bisa bahasa Inggris, biasanya cuma bahasa Rusia, jadi si Mila Kunisnya deh yang lagi parkir di dekat situ dikerjain gitu, bantuin si cewek ini untuk ambil anjingnya gitu. Terus akhirnya sampai rame begitu ya, banyak polisian, terus banyak orang yang lewat pura-pura, tapi semuanya masuk dari bagian prank itu gitu. Seru banget sih itu, yang kayak gitu sih masih lucu lah ya gitu, karena kan ngerjain orangnya itu masih masuk akal lah gitu, dan masih nggak ngeselin banget gitu. Paling yang kesel Mila Kunisnya ya kan tapi nggak kesel juga, soalnya habis itu dia jadian kan dan sekarang udah jadi suami istri ya kan, sama si pasangannya Ashton Kutcher ini, one of my favorite couple itu Ashton Kutcher sama Mila Kunis. Ya udah deh gitu aja ya soal prank-prankan ya. Yang jelas sih kalau ngeprank jangan keterlaluan, itu aja. Oke? Yaudah segini aja dulu ya, besok saya datang lagi dengan topik yang lain lagi yang sudah ditentukan sama The Podcaster Indonesia. Oke? Episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2022 yang diselenggarakan oleh komunitas The Podcaster Indonesia, dan saya Iraki pamit dulu. See you tomorrow. Bye.